Tada, tebak siapa yang kembali lagi tahun ini? Ada masalah apa ya? Karena itulah aku datang kemari untuk mencarimu. Dan kau yang akan mempertanggungjawabkan biayanya dengan mengajakku berkelana ke dunia aneh. Baiklah, jangan ngeluh lagi. Saatnya kita pergi. Apa yang kau maksud, Eji Kirito? Bagaimana mungkin hal aneh bakal terjadi di Sao? Apakah itu hal yang mengejutkan untuk bertemu denganku? Kita baru saja menginap di sebuah penginapan bersama di sini. Cerita apa? Aneh, hari ini kan April Mop. Eji Kirito menjelaskan situasinya. Oh, jadi ini adalah salah satu event April Mop. Kalau begitu bagaimana kalau kita cari tahu apakah ini semua adalah halusinasimu atau bukan? Haha, canda. Ini pertama kalinya aku melakukan ini. Aku jadi semangat untuk mencari tahu apa yang bakal terjadi. Bro, aku yakin orang-orang di sini bakal berpikir kalau menyerok salju adalah sebuah permainan. Gua setuju sama lu, bro. Selain pekerjaan ini sulit, mereka bakal tidak tahu kalau mereka bakal takut dan segera menyerah untuk segera menyerok salju keluar dari rumah mereka. Hei, Eiji Kirito, apaan tuh? Ada sesuatu di atas kepala orang-orang itu. Mereka bilang federasi dan aliansi. Kedua orang di sana tidak memiliki tanda penunjuk di atas kepala mereka. Sebaiknya kita laporkan mereka dan cepat. Apa mereka baru saja panik setelah melihat kita? Kita kehilangan jejak mereka di sini. Kira-kira mereka pergi kemana ya? Kalian yang di sana, jatuhkan senjata kalian dan jangan melawan. Kostum maskot lokal yang lucu. Apa maksudmu ini kostum? Jaga bicara kalian. Maaf mengenai itu. Kalian yang kelihatan aneh, tidak punya tanda penunjuk di atas kepala. Kami mendapatkan laporan yang mengatakan ada 2 orang player aneh tanpa ada tanda penunjuk prefektur yang mondar-mandir ke sana kemari. Tidak akan kubiarkan player-player mencurigakan berkelana ke sana kemari tanpa pengawasanku. Itu benar, memangnya ada masalah apa? Itu benar, aku adalah Osaka Kirito terhebat sendiri. Lahir dan besar di sebuah gang sempit Shinsekai, seorang bintang besar Naniwa. Kenapa Kirito terdengar mirip seperti Kibao sekarang? Kibao dia membawa dirinya dimakan oleh seekor slime, jadi nyawanya sudah berakhir. Perannya diwariskan padaku setelah itu. Kalian berbicara dengan aksen yang sangat berat. Bisakah kalian berbicara dengan aksen yang lebih mudah dipahami untuk kami? Kalian bilang kalian tidak mengerti aksen kami. Kalian ingin kami mengabaikan kebanggaan lokal kami. Aku belum pernah hidupku dipermalukan seperti ini sebelumnya. Kalian tidak sabar ingin segera aku bakar, atau mungkin dihancurkan berkeping-keping. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menghina kalian semua. Biasanya aku tidak akan membiarkan orang yang sudah menghina kami pergi begitu saja, tapi ku buat pengecualian spesial kali ini saja. Apa yang sedang terjadi di sini? Kalian tidak punya penunjuk kepala ya? Baiklah, biar aku berikan kalian tanda prefektur menggunakan kekuatanku sebagai seorang pemimpin di sini. Sepertinya Federasi Jepang Timur akan membawa mereka berdua. Aku bisa membaca timur di wajah mereka. Apa maksudmu dari wajah mereka? Mereka akan bergabung dengan perlindungan aliansi Jepang Barat tentunya. Aku bisa membaca dari mata mereka. Dasar bodoh kalau kau bicara mengenai mata mereka. Aku rasa kita harus membutakan mereka untuk membawa mereka berdua bergabung. Memangnya siapa yang kau panggil bodoh? Kau ingin bertarung denganku? Tolong semuanya tenang dulu. Jangan bertarung memperebutkan kami.
Ayolah semuanya tenang dulu. Lihat kalian membuat mereka berdua ketakutan. Tunggu, ada 2 Kirito. Apa maksudmu? Bukan hal yang aneh kalau ada beberapa versi dari seseorang yang berasal dari kampung halaman yang berbeda. Dalam kasus kami, aku tinggal di Tokyo sampai aku berusia 3 tahun. Lalu pindah ke Osaka sampai aku berusia 12 tahun karena pekerjaan orang tuaku. Lalu kembali ke Tokyo untuk masuk SMA. Jadi secara natural pasti ada 2 Kirito. Maaf kalian berdua jadi terlibat dalam masalah kami. Kondisinya jadi semakin bersih tegang sejak penanda prefecture ditambahkan. Sungguh, memang sulit dipercaya, tapi sepertinya kalian tidak berbohong. Dulu sekali, Sao adalah rumah dari banyak guild. Tapi suatu hari, ada updatean terbaru yang menambahkan penanda prefecture. Helm pengendali syaraf Nerf Gear men-scan otak kalian untuk mencari tahu kalian berasal dari kampung halaman mana dan menunjukkannya di atas kepala kalian. Juga termasuk apa kalian berasal dari Jepang Timur atau Barat. Kelihatannya helm pengendali syaraf Nerf Gear juga menunjukkan identitas lokal dan kebanggaan kampung halaman masing-masing. Ya, ini adalah efek dari helm pengendali syaraf Nerf Gear. Kepribadian asal mereka sudah direnggut, mengubah mereka menjadi stereotip dari tiap daerah di Jepang. Ini mengarahkan ke masalah antar prefecture, di mana player secara natural tertarik untuk meninggalkan rumah mereka. Pada akhirnya dunia terpecah menjadi 2 guild, yaitu Guild Aliansi Jepang Barat dan Guild Federasi Jepang Timur, yang saling bertentangan setiap harinya. Apa kau bisa menyelesaikan floor 100 seperti ini? Floor 100, apa yang kalian bicarakan? Kita akan membangun ibu kota yang menyatukan dunia, membawa semua player menjadi satu. Lalu mengalahkan bos terakhir yang mengincar kebencian di antara player, memulihkan menu andalan di tiap prefecture Jepang, lalu lockout dari game ini, menurut Akihiko Kayaba. Tunggu sebentar Eiji Kirito, ini mungkin kesempatan yang bagus. Kedengarannya lebih mudah daripada menyelesaikan floor 100. Aku tidak tahu mengenai floor 100, tapi menyelesaikan kebencian dan perselisihan di antara player dari area yang berbeda lebih sulit daripada yang kalian pikirkan. Oh, aku tidak pernah tahu itu. Maaf aku datang terlambat. Oh, Yui kelihatannya normal, mengenyampingkan penampilannya sekarang. Apa yang membuatmu terlambat? Aku sudah menduga bakalan ada perang lagi. Jadi aku memutuskan untuk membawa pedang terpercayaku di sini. Saatnya untuk menebas musuhku dan menjadikannya cheat tap. Dia tidak normal sama sekali. Karena semua orang sudah ada di sini, kita harus mencari tahu apa yang harus dilakukan. Akan lebih baik kalau kalian bisa menentukan itu sendiri. Tapi bagaimana kami bisa menemukan keputusan seperti itu? Poin yang bagus, bagaimana kalau setiap pemimpin dari setiap prefecture bersaing dengan menyediakan hidangan lokal yang mereka banggakan dari tiap daerah di Jepang. Slurp. Apa? Tentu saja tidak. Ngomong, mari kita mulai memenangkan mereka di sini. Kau tahu aku akan mulai dengan tonkotsu ramen. Di momen Asuna mengatakan hal itu, ramen tiba-tiba muncul dari tanah. Apa? Beberapa ramen baru muncul entah dari mana. Ya, ini adalah perwujudan hidangan andalan mereka. Semangat mereka untuk membuat hidangan andalan lokal mereka menyebabkan mereka untuk mengambil wujud dan muncul di sini Devrat. Bagaimana itu bisa bekerja di dunia yang tidak punya sihir sama sekali? Data gelombang otak yang digerakkan dengan kebanggaan lokal yang terlalu banyak rusak klien Sao menggunakan helm pengendali Nerf Gear untuk menciptakan objek ini. Yang terpenting adalah bisa mengingat dan mewujudkan setiap hidangan andalan dari setiap negara. Itu adalah misi terakhir kami di sini. Slurp, nyam nyam nyam. Mie ini kaya akan sup dengan sentuhan kulit babi dan char siu menjadikan mie ini sempurna juga. Lupakan itu. Oke, berikutnya. Hidangan rekomendasi lokal dariku adalah lidah sapi bakar. Sekali lagi, lidah sapi bakar muncul dari tanah. Sulit dipercaya dan benar-benar lembut. Dipenuhi dengan umami berdaging dan juga dibumbui hingga sempurna. Hei, Tokyo Kirito, bukankah seharusnya kita yang memilih harus memihak siapa di sini? Lupakan itu. Oke, berikutnya.
Tenmusu untukku. Oh, adonan di dalam nasi ini benar-benar crispy dan sempurna. Ini seperti sihir, dan rasa umami dari udang yang begitu lembut benar-benar seperti di surga. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Berikutnya, rebusan isi kari tentunya. Miso dan dashi yang begitu kuat, begitu sempurna. Kelembutan mentega ini benar-benar enak, luar biasa. Berikutnya, cepat-cepat. Roti daging babi. Roti daging babi. Seharusnya orang-orang mengatakannya roti daging babi. Lu berani salah ngomong sekali lagi. Apa maksudmu roti daging? Tidak ada yang seperti itu. Roti daging babi. Seharusnya kau menyebutnya roti daging babi. Berani ngomong salah lagi, aku akan membelah perutmu dengan pisau ini. Kurasa sudah cukup presentasinya. Sekarang bawa hidangan makananmu ke sini. Slurp. Baiklah, nih. Daun bawang yang digabung dengan umami dari rasa daging ini memainkan rasa orkestra musik di dalam mulutku. Apa hidangan terakhir kita? Momiji manju. Silakan dinikmati. Kue daun maple kecil itu kelihatannya lemah kalau aku lihat. Aku juga setuju denganmu. Apa? Kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya. Adonan yang ringan dan pasta kacang merah yang meleleh di mulut. Keseluruhan teksturnya ini yang aku incar sih. Aku tidak bisa pilih. Bagaimana mungkin aku bisa memilih prefektur yang mana nih? Sudah pasti tonkotsu ramen kan? Maaf, pastinya lidah sapi bakar dong. Kalian orang-orang selatan tidak tahu apa makanan yang paling enak di dunia ini. Roti daging babi, kau pasti bercanda denganku. Gelut nih kita, aku nggak peduli kalau kau terluka. Kau bahkan tidak tahu kapan harus kalah di sini, ketika harus tepat melihatmu di mata. Kalian para pecundang sebaiknya kembali ke utara. Maaf, kurasa kau bisa mengulangi itu lagi. Lupakan mengenai utara dan selatan, pecundang yang sesungguhnya tepat ada di tengah kita. Aku tidak bisa mengabaikan hal itu. Saatnya untuk menebas kalian. Wow, dia mengeluarkan pedangnya. Ini adalah deklarasi perang. Saatnya untuk menebas kalian menjadi Citetep. Perang, aku takut. Tapi aku harus menang. Saatnya kalian semua mati. Mereka jadi benar-benar agresif sekarang. Ada slime dari Jepang. Semuanya berhenti bertengkar. Dan bersiap untuk bertarung sekarang. Mereka muncul ketika orang-orang terlalu berapi-api ceritakan mengenai kampung halaman mereka. Banyak nyawa orang-orang yang tidak bersalah telah hilang dimakan oleh slime. Baiklah, kembali kita gelut lagi. Aku rasa sudah saatnya untuk memberimu pelajaran. Terjadi lagi deh. Jangan khawatir, sepertinya situasi sudah mereda sekarang. Karena slime tadi muncul. Tadi mereka itu cuma sekedar marah-marah doang kok. Sungguh? Ayo kita bicara di sebelah sana. Aku juga merasa kebencian dan perselisihan bukanlah hal yang baik. Ini harus segera diselesaikan cepat atau lambat. Tapi untuk Tokyo bergabung di satu sisi dan yang lain, ini akan menjadikan deklarasi perang, menjadikan simbol Jepang yang sesungguhnya. Karena itulah aku sudah lama berdiri tegak secara netral di sini. Tapi kalau mereka malah seperti itu, maka cepat atau lambat. Aku tahu, karena itulah aku punya permintaan untuk kalian berdua. Aku ingin kalian melakukan perjalanan dan mencari tahu di mana kalian harus memihak di salah satu guild. Tapi pada kenyataannya aku ingin kalian berdua mencari tahu sisi mana yang lebih cocok untuk mewakilkan Jepang. Aku juga ingin kalian memutuskan di mana ibu kota Jepang seharusnya berada. Aku akan mengikuti apapun pilihan jawaban kalian. Aku mengerti, hanya saja aku sudah terlibat sejauh ini. Aku sudah mendengarkan kedua sisi. Aku bahkan sudah di sana untuk melihat perwujudan makanan andalan tiap daerah mereka dan mengisi perut dengan hidangan lokal mereka. Takoyaki, funazushi, ruibe, sunda mochi, donkojiru, ebo meshi. Aku menyukai semua makanan itu sekarang. Itu semua kan makanan. Jadi tolong, aku tidak bisa memilih makanan lokal mana yang seharusnya berada di puncak di antara semua makanan yang lain. Bukankah ada cara lain untuk menghentikan perselisihan ini? Mulailah dengan memihak di satu sisi, lalu kunjungi sisi yang lain sebelum membuat keputusan terakhir kalian. Tolonglah. Tolong pilih dengan hati-hati.
Fokus semua indera kalian saat ingin memihak ke satu guild, mata, telinga, dan lidah. Keputusan kalian akan menentukan masa depan Shao. Aku akan mengandalkan kalian berdua.